Kata Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh Syekh Nawawi tadi, siapa di antara kita yang mengkumpulkan 6 macam perkara dalam kehidupan ini, maka kata Ali bin Abi Thalib, jangan lagi kamu bersusah-susah untuk mencari mendapatkan surga, dan jangan pula kamu takut sehingga kamu lari dari siksaan api neraka. Apa maksudnya? Diterangkan oleh Syekh Nawawi, ai hadhihi sittah, maksudnya adalah jika kita pengojokan yang mana macam ini, mafatihul jannah, itu penyebab pembuka pintu surga, wa maghalibun nar, dan itulah penyebab terkuncinya pintu api neraka. Secara sederhana biar bisa dipahami artinya, Bapak dan Ibu, jika kita melaksanakan ini 6 perkara yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, maka pintu surga akan terbuka lebar. Kemudian pintu api neraka akan tertutup rapat jika kita melaksanakan 6 macam yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu Bapak dan Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, awwaluha arafallahu ta'ala. Yang pertama kamu kenal Allah Ta'ala tuh, maksudnya apa? Bi annahu khaliquhu wa raziquhu wa muhyiyuhu wa mumituhu. Artinya dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberi rezeki kepada kita, dialah yang mematikan, dan dialah yang menghidupkan kita. Kalau kamu kenal Allah itu, maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'ata'ah, maka patuhi dan taatilah Allah itu. Ini yang pertama. Kalau memang kita mengenal Allah, siapa Allah itu Bapak dan Ibu? Ayo. Siapakah Allah itu? Maka harus kita jawab, Allahu ismun zat fi Rabbi. Allah itu adalah sebuah nama yang melekat pada satu zat yang kita gelar sebagai Tuhan kita. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya setiap satu zat kalau tidak ada nama, maka payahlah kita akan menyebutkannya. Tuhan itu adalah satu zat. Siapa namanya? Allah. Apa tugas Allah itu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menghidupkan kita, bahkan Allah juga yang mematikan kita. Sudahkah kita kenal Allah? Sudah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'atahu, maka taatilah perintah Allah itu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir kalau kita catat kalimat takwa itu dalam Al-Quran, sampai mencapai 200 kata. Di dalam Al-Quran, di surah yang berbeda dan di ayat yang berbeda pula. Salah satu di antara yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah, dan hendaklah kamu memperhatikan, kamu renungkan, kamu teliti dulu apa yang sedang kamu kerjakan. Dalam mengerjakan itu hendaklah bertakwa kepadaku, kata Allah. Kenapa demikian? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar lebih kenal lagi kita dengan Allah sebagai Tuhan kita, maka hendaklah kita mempelajari tentang ilmu ketuhanan, atau biasa disebut dengan ilmu tauhid. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengenal Tuhannya, dia mesti belajar. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengenal Tuhannya, dia juga toh belajar.
Lalu bagaimana kita hamba yang awam ingin mengenal Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan kita, maka mau tak mau harus diberikan satu kajian, yaitu mengenal Allah dengan cara mempelajari ilmu tauhid. Bapak tidak akan mengenal saya, ibu tidak akan mengetahui bagaimana saya kalau tidak mengenal sifat dan namanya. Kita akan mengenal sebuah benda jika kita tahu nama dan sifatnya. Maka dalam kajian agama kita ada namanya mengaji sifat. Sifat 20. Wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah qudr idarat, dan sampai seterusnya. Itu ilmu standar yang harus diketahui oleh seorang muslim, yang harus diketahui oleh seorang mukmin manakala mereka ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal Allah melalui sifatnya, maka kenallah Allah dengan melalui af'alnya. Allah itu juga punya perbuatan. Siapa yang mengatur langit, siapa yang mengatur bumi, siapa yang mengatur matahari, siapa yang mengatur alam ini, sudah pasti itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempelajari tentang pengenalan perbuatan Allah itu, maka kenali pula lah asma-asmanya. Dalam Al-Quran sampai disebutkan ada namanya Asmaul Husna, 99 nama. Maka kita tidak akan disebut namanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalaulah kita tidak mengenal sifat Allah, kalaulah kita tidak bisa mengenal asma Allah, kalaulah kita tidak mengenal perbuatan Allah. Bagaimana kita harus mengenal sifat, asma, dan perbuatan Allah kalau kita tidak mempelajari ilmu Allah yang disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu keimanan? Itu terserah bapak itu pula. Panggillah gurunya. Yang tertua ada, yang paling muda juga ada, yang sodang-sodang ada. Tinggal dipanggil saja. Tak mesti aku pula, panggil juga yang lain. Tapi kalau memang ondak-ondak juga aku dipanggil, boleh. Catat nomor handphone 082223879990. Nah, itulah pula. Bukan promosi, tapi kalau dipanggil Hoji juga datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak perlu kita susah-susah mencari surganya Allah, dan tak perlu kita takut lari dari siksanya api neraka Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, jika kita kerjakan 6 perbuatan ini, pertama tadi, kalau memang kita mengenal Allah, maka perbuatan kita harus yang kita lakukan adalah taati, patuhilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wa arafa syaitan, kamu kenal setan itu, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu diterjemahkan oleh Syekh Nawawi, maksud Ali bin Abi Thalib ini, ai bi annahu aduwuhu, maksudnya adalah itu musuh kamu. Setan itu sesungguhnya adalah musuh kita. Kita kenal setan itu adalah musuh kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'asahu ai khalafa amruhu. Kata Ali bin Abi Thalib, jauhilah dia. Maksudnya apa? Tinggalkanlah bisikan-bisikan setan itu. Toh Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, mengingatkan kita selaku hamba Allah agar kita ini tidak sesat, agar kita ini tidak terbuai rayuan bisikan setan. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Maksudnya apa ini? Bagi orang yang sudah beriman, bagi orang yang sudah beragama Islam, bukan disuruh masuk, tapi amalkanlah Islam itu. Tapi bagi orang yang belum masuk ke dalam Islam, baru maknanya masuklah ke dalam Islam. Kalau kita sudah Islam, apa yang harus kita lakukan? Udkhulu fi silmi kaffah. Laksanakanlah hukum-hukum Islam itu dengan secara totalitas, jangan separoh-separoh. Maksudnya Ustaz, giliran pesta, giliran meninggal,
nampak budaya Islamnya. Giliran pesta, budaya Islamnya pas malamnya bersedekah. Siangnya menuju jam 3 sore agak mulai terkikis budaya Islamnya. Masuk ke jam 4 sampai sore, apatah lagi malam, udahlah, hilanglah budaya Islamnya. Timbullah budaya setan. Dengan berbagai macam musik dan lagu, bahkan joget-joget tak menentu. Ya kan? Apalagi kemalangan, nampaklah budaya Islamnya. Apalagi pada bersedekah atau kenduri, nampaklah budaya Islam. Tapi begitu lepas dari situ, tak nampak lagi budaya Islam. Lebih fakta lagi, ketika menjelang hari raya Idul Fitri, dari malam tu nampak keislamannya sampai turun khatib dari mimbar hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu lepas dari situ, tahobang baju koko diganti dengan baju kaos. Padahal Allah memerintahkan kita laksanakanlah Islam itu secara kah. Tapi apa kaitan dengan ayat ini? Ada lanjutannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa salah satu langkah setan itu? Membisikkan dalam sanubari kita ondak selalu mogah-mogah. Entah apa yang dimogahkan pasti ondak mogah saja. Padahal Allah ingatkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Janganlah kamu terlampau mogah bonar. Kenapa? Hatta zurtumul maqabir. Karena kalau terlampau bonar mogah kamu, terlampau asik bonah kamu mogah dengan kehidupan dunia ini, tak kamu sangka sebentar lagi masuk ke alam kubur. Apalagi macam kita nih yang sudah tua, ditengok uban udah batabuh, ditengok mata sudah kabur, ditengok pipi sudah pondok, ditengok gigi sudah gugur. Sadar dirilah, karena sebentar lagi masuk kubur. Ini tidak. Kalau cerita mati bukan karena faktor begitu ya. Kalau sudah sampai ajalnya, budak bayi sendiri pun dalam kandungan bisa mati. Tapi kalau sudah tua begitu, tak ada perubahan, kemogahan bonah, apa yang mau dicari? Jangan sampai pepatah itu berlaku kepada kita. Tua-tua kaladi makin tua Allah karim. Ondaknya yang positif lah yang terjadi. Makin tua awak, makin menjadi ibadah awak. Itu baru mantap. Cocoklah pepatah itu. Tua-tua kaladi, semakin tua semakin taat dia ke masjid ini. Mantaplah. Ini tidak. Tua-tua kaladi, semakin tua semakin sering dia ke lapangan pasir. La ilaha illallah. Mengapoi kau hoja ustaz? Kau hoja ni pula bah. Kau hoja. Kau hoja aku pun tak tahu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun. Karena setan itu jelas kata Allah itu musuh kamu yang nyata. Lihat, setan sudah menaikkan MOU. Apa arti MOU? Aku tak tahu dah. Karena singkatnya saja aku sering membaca. MOU, Memorandum of Understanding, entah apa itu. Pokoknya itulah kesepakatan, nota kesepahaman dengan Allah. Baca nanti kisahnya Al-Quran surah An-Nahl surah ke-7 dimulai dari ayat ke-14, 15 dan 16. Setan di situ meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Biar beradu nanti kawan bukan aku. Sampai begitu sumpah setan tuh. Apa kata Allah? Dikabulkan dengan catatan jika manusia yang kau goda itu memang tak mau dia taat sama ku. Itu pula. Kalau taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sorry mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, takkan mau lagi setan menggoda kita. Kenapa? Karena setan itu musuh kita yang nyata untuk menyeret kita ke alam neraka. Bahkan di surah Yasin, saya lupa ayat keberapa, tapi punya ayatnya begini. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ada dia.
Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus. Sudah aku kasih tahu kamu wahai anak cucu Adam, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ayat apa sambungannya? Innahu lakum. Diingatkan oleh Allah, sayangnya Allah dengan kita, jangan diikuti langkah setan. Kadang-kadang cari setan ini bodoh, Pak. Contoh ketika sholat subuh, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun awal. Wah, udah azan ya, udah masuk waktu subuh. Apa kata setan? Alah, masih azan lagi. Tidur saja sebentar. Atau sandarkan saja badan kau ke tilam itu. Paham? Aku jangan. Kebetulan masjid kita ini kalau komat pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah udah komatnya. Itu kan masih komat. Lagi pula mengakui kau nak ke masjid, mati lampu, hujan pula. Bang, masjid itu hidupnya bisa pakai mesin genset. Kata saya pandai pula saya menjawab. Coba. Iyo pula. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, kau bukan itu setan. Arafas syaitan bi'annahu adu, bahwa dia adalah musuh kamu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'asahu ay khalafa amruh, maka tinggalkanlah dia, jangan turuti perintahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'arafal akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, kamu tahu itu akhirat? Kamu sadar bahwa akhirat itu ada? Bahkan kita sebagai seorang mukmin wajib kita imani bahwa alam akhirat itu ada. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Fatalabaha, maka hendaklah kamu mempersiapkan bekal untuknya. Kita tahu bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang baru. Disebut namanya kehidupan abadi, kehidupan yang terakhir. Maka disebut namanya kehidupan akhirat. Tidak ada di sana bak kota sijal laut. Di akhirat tak ada rokok ardan, tak ada jus apokat, ya kan? Tak ada bakso lewat kota sijal lautnya, Pak. Betul pula. Yang ada kotanya siksaan para malah. Ada juga lagu religi si Jalaud ini. Di akhirat tak ada adat, di akhirat tak ada bakso lewat. Luar biasa dia mengarangkan lagu itu. Yang ada adalah siksaan para malaikat. Kalau dulu hidup maksiat. Kalau nah hidupnya wa sami'na wa ta'na, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita taati, apa yang dilarang oleh Allah kita patuh, kita tinggalkan. Wah, tak ada kata-kata siksaan di akhirat. Nah, jadi Bapak dan Ibu orang tua kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita harus mempersiapkan bekal yang banyak. Bekal apa yang harus kita siapkan? Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Perbanyaklah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dah. Kemudian yang keempat, wa arafat dunya. Kata Ali bin Abi Thalib, kamu konal dunia ni, konal. Cuma tak konal karena kita hidup masih di dunia. Apa maksudnya? Bi anna faniyatun wa anna daul mamar. Kata Syekh Nawawi menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa dunia itu adalah negeri tempat kita berlewat. Kalau begitu, farafadha, kata Ali bin Abi Thalib, hendaklah kamu meninggalkannya. Harus kita tinggalkanlah dunia ini. Maksudnya Ustaz, apa yang dikatakan para ulama? Ai tarakaha wa lam yakhud minha illa biqadari zadati lil akhir. Maksud kita meninggalkan akhirat dunia ini, kata Syekh Nawawi, yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib tadi, jangan terlampau terlena kita sibuk dengan urusan dunia sehingga urusan akhirat kita
lupa. Ini pesan Rasulullah. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal akhirataka. Berbuatlah untuk akhirat kamu katamutul ghadan. Seolah-olah besok kamu tiada. Sholat Isya yang hari ini kita lakukan sebentar lagi, itu tidak akan sama dengan sholat Isya esok hari. Walaupun waktunya sama, tapi mungkin tempatnya berbeda. Dan pakaian yang kita gunakan pasti tidak akan sama. Itu pun kalau bisa kita kokojokan. Makanya kata Rasulullah, jika ada perbuatan akhirat yang nampak kita hari itu, saat itu bisa kita kokojokan. Karena seolah-olah setelah itu mungkinkah bisa kita hidup atau tidak. Kemudian yang kelima, wa'arafal haqqa. Kamu tahu bahwa sesuatu itu kebenaran. Ghairu sahih. Artinya sesuatu yang ditunjukkan itu sudah benar berdasarkan Quran, sudah benar berdasarkan hadis, sudah benar berdasarkan ijma' para ulama, sudah benar berdasarkan perbandingan kiasnya yang dibandingkan oleh para ulama dengan hukum yang lain sehingga timbul satu hukum. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'attaba'ah, maka patuhilah, ikutilah kebenaran itu. Contoh, adek, kau sudah berumur 15 tahun, kau seorang wanita muslimah. Wanita muslimah itu wajib dia menutup aurat. Ketika dia keluar rumah, dia wajib menutup aurat. Auratnya tubuh seorang wanita muslimah itu digambarkan oleh Rasulullah ketika mengingatkan Asma bin Abi Bakar. Asma anak Abu Bakar datang menjumpai Rasulullah. Ketika itu Asma sudah balik. Sang si Asma ini dia masih anak-anak. Taulah anak-anak pakaiannya. Lalu menjumpai Rasulullah ingin bertanya. Lalu Rasulullah ketika itu berpaling. Ya Asma. Diingatkan oleh Rasulullah. Wahai Asma, tubuh seorang perempuan itu seluruhnya adalah aurat. Illa hada wa hada. Kecuali yang ini dan ini. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ketika hak kebenaran itu sudah ditunjukkan, kebenaran itu sudah disampaikan, kebenaran itu sudah diberikan. Kalau hendak pintu surga terbuka lebar, kalau hendak pintu neraka dikunci, kata Ali bin Abi Thalib, fa'atba'aha, ikutilah, patuhilah, taatilah. Kalau tak kita patuhi Ustaz, habis. Masuk kita kategori 5 orang yang sombong, dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Orang yang sombong itu siapa Ustaz? Batorul haq. Ketika diberikan kebenaran, supaya itu salah, ditengoknya budak itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku kau tahu tadi, kau pikir-pikir, kau karang-karang, kau tebak-tebak, umur waktu ini kau sudah kapal bahasa. Sang kau budak yang polos dibayar, kapal inilah, ini kan ya pula kapal luar satunya. Atau kau, bukan itu maksudku, umurku nih sudah kapal berapa? Oh, umur bilang lah, wah. Malah tahu aku umur berapa? Aku ini sudah kapal 7, artinya aku sudah kapal 70 tahun. Kau ini bukan lagi tutur cucuku, mungkin tutur cicitku. Jangan kau mengajari aku. Di luar aku makan garam ayah dari kau. Coba. Si anak mengingatkan satu ini tadi, waktu sholat waktu salah. Kenapa salah? Karena waktu salah pada kiblat. Kenapa begini ceritanya? Wah, ini sholat di rumah si anak ini tadi. Ya kan? Ya si anak tahu lah kemana kiblat. Datang si wak ini kepedean. Allahu Akbar. Datang nampak wak ini pula. Nampak si budak ini. Salah ni kepada wak ni. Waknya pula. Bisa wak sambil baca cakap dia. Dengan harapan biar wak dibatalkan wak ni lah solat ni. Salah itu solat waktu.
Cuman yang salah botolnya si budaknya pun salah ngomong. Kiblatnya wak salah, kan enak sedikit. Iya, salah sholat wak tuh. Wah, dibatalkannya pula. Coba lah. Batarul haq. Orang yang menolak kebenaran padahal dalilnya benar, sombong. Hati-hati Bapak, hati-hati Bu, hati-hati kita semua. Kata Rasulullah, seseorang tidak akan pernah masuk surga dan kekal di neraka, dan nerakanya namanya neraka jahanam yang paling dahsyat nerakanya, yang Rasulullah sendiri pun meminta perlindungan kepada Allah sebelum dia salam, innaka hamidum majid. Harusnya salam, ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Rasul sendiri pun meminta perlindungan dari neraka jahanam. Seolah-olah maksudnya nih, kalau aku masuk neraka ya Allah, tapi masuk jangan aku masukkan ke neraka jahanam. Kira-kira begitu. Kenapa? Dahsyatnya neraka jahanam itu. Tempatnya siapa? Setan. Siapa kawannya? Kafir. Siapa kawannya? Munafik, musyrik, kazib. Dan satu lagi siapa? Al-kabir, sifat sombong. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak akan pernah masuk surga satu di antara kamu, kata Rasulullah, kalau ada rasa kesombongan di dalam hatimu walaupun sekecil zarrah. Maka Bapak dan Ibu, kita berlindung kepada Allah, semoga rasa kesombongan ini tidak ada dalam kita. Amin. Amin. Araful haq. Kalau hendak pintu surga terbuka, kata Ali bin Abi Thalib, pintu neraka tertutup rapat. Ketika sudah ditunjukkan kebenaran itu, fa'atma'a, ikutilah petunjuk itu. Terakhir, yang ke-6. Sudah menengok jam Bapak, itu tengok. Ada apa lagi? Itu udah menengok aja, itu masalahnya. Karena Ustadz ini dua kita singgung dia. Tiga. Pertama mengantuk, yang kedua batuk, ketiga menengok jam. Tak singgung itu Ustadz, tahu itu kode. Udah, berarti tak jelas dulu lah. Yang kedua, udahlah, kode itu. Kemudian yang ketiga, udahlah, detik gua nak itu. Kalau begitu kita pada kena sampai sini, tapi belum tuntas. Satu lagi, kata Ali bin Abi Thalib, wa'arafal batil. Kamu tahu itu salah. Oi, kamu tahu itu salah. Judi salah enggak? Zina salah enggak? Minum khamar salah enggak? Berkelahi salah enggak? Membunuh orang salah enggak? Menghibah, memfitnah, mengadu domba salah enggak? Tak sembahyang salah enggak? Tahu kita itu salah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau memang hendak pintu surga itu terbuka selebar-lebarnya, pintu neraka itu tutup serap-rapatnya, apa katanya? Fajtanaba. Hendaklah kamu meninggalkannya. Makanya Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis, kalau ada sebuah kesalahan tak mampu kita untuk menyelesaikannya, maka kata Rasulullah, tinggalkan. Idza ra'aitu munkaran, apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, apabila kamu melihat sebuah kemaksiatan, falyughayyiru biyadi, hendaklah kamu cegah kemungkaran itu dengan tanganmu. Maksud tangan di sini apa? Bukan didatangi orang tumpuk terus. Sini kau. Tak bisa kau lihat tu. Bukan begitu. Biyadi di sini adalah orang yang punya power, orang yang punya kuasa. Siapa itu? Kalau dalam satu kampung namanya kepling, kalau dalam satu desa namanya lurah, kalau satu camat namanya pak camat, satu kota ini itulah pak wali. Dia punya power, punya kekuasaan. Kalau tak mampu, fa illam yastati fa bisan. Kalau tak mampu, cegahlah dengan lidah. Tak mampu Ustaz, bagaimana nak nasihati hang? Ya mampu segitu. Tapi kalau macam kawan ni pula, tahu nak orang cakap pijak bisa, ya kan? Macam bagi Ustaz kalau nasihat, digilingnya awak. Kalau tak mampu, kata Rasulullah, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tak mampu, tinggalkan dia.
Wa kadzalika ad'aful iman. Itulah selama iman. Karena berbunyinya jam tadi menunjukkan waktu kita sudah berakhir dan materi kita pun sudah habis. Ingat, tak usah susah-susah mencari surga, jangan pala takut dari neraka. Kalau kita kepojokan onam ni, maka surga pasti dapat, neraka akan dikunci. Pertama, kenallah Allah dengan cara mentaatinya, kenallah setan tapi dengan cara menjauhinya. Lalu kemudian kenallah akhirat itu, perbanyak bekal untuk menghadapinya. Kenalilah dunia ini, tapi berusahalah untuk meninggalkannya. Kenalilah yang benar, berusaha untuk mematuhinya. Kenalilah yang salah itu, berusaha untuk meninggalkannya. Jika kita mampu melaksanakan enam macam ini, kata Ali bin Abi Thalib, jangan takut surga itu tak akan dapat kita, jangan takut pula kita masuk api neraka. Karena surga akan terbuka lebar dan neraka akan tertutup rapat. Demikianlah barangkali kajian ini, mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya rabbal alamin.